Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang kami cintai dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas berkat rahmat beliau juga kita hari ini masih berikan kesempatan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan praktik kinerja yang akan dilakukan oleh ibu kepala sekolah yang akan dilakukan hari ini, itu dalam bentuk aktivitas komunitas belajar ya. Dan kemudian sepanjang waktu kami berharap kepada ibu bapak semuanya memang harus aktif melakukan aktivitas ini, karena ini merupakan yang praktik kinerja ini sebenarnya dilakukan oleh kepala dinas ya, tapi karena SMK itu Sumatera Barat ini SMK SMACB banyak ya, dan mungkin tidak sanggup sehingga dilimpahkan kepada pengawas pembina untuk melakukannya. Itu harapan bagi kita semua, kalau dapat ini dilakukan dengan serius dan tanpa tekanan. Bagi kita kan belum merdeka. Dari 8 item dan 8 indikator merdeka untuk memilih salah satu. Nah, ini yang siapnya, apa yang siap di tempat kita ini? Misalnya aktivitas komunitas belajar ya. Nampaknya kalau kita lihat di PNM memang kita lebih aktif kan? Kita terima kasih kepada Bapak Pengawas. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pelaksanaan observasi penilaian praktek kinerja kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Ligosari Baganti Nofrika Yulianti SPD MM. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua guru hebat SMK 1 Ligosari Baganti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan keimanan untuk bertahan di sekolah yang kita cintai ini. Dalam agenda pada hari ini adalah observasi penilaian praktik kinerja Kepala SMK 1 Ligosari Baganti. Selawat beserta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengawas membuat di PNM semua rencana kerja harian kita, semua bentuk pengembangan diri yang kita lakukan, kemudian semua praktek pembelajaran yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu di kelas, kalau saya selaku kepala sekolah berarti tergantung dari indikator apa yang dipilih. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama berada istilahnya di bawah intervensi atasan. Ketika Bapak Ibu sebagai guru berarti mengikuti RHK yang diintervensi oleh kepala sekolah. Kemudian ketika saya sebagai kepala sekolah itu mengikuti RHK yang ada intervensinya dari kalau kita kepala cabang dinas. Jadi Bapak Pengawas itu adalah sebagai perpanjangan tangan dari dinas untuk melakukan penilaian apakah dia berkinerja
belum memadai. Yang kedua, sudah memadai tapi belum efektif. Yang ketiga, sudah memadai dan efektif. Adapun yang menjadi indikator yang saya ambil dari 8 buah indikator pemilihan seperti yang Bapak Ibu lakukan di PMM Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru ada yang namanya interaktif pembelajaran, ada aktivitas pembelajaran yang masing-masing tergantung dari rencana kita mau pengembangannya kemana. Ambil itu ya adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Indikator yang saya ambil adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aktivasi komunitas belajar itu melalui alur merdeka. Jadi kalau di guru penggerak, kalau alur merdeka itu sudah biasa, atau Bapak Ibu guru yang baru saja menyelesaikan PPG mungkin juga sudah paham itu alur merdeka. Bapak Ibu nanti juga bisa mengaplikasikan pembelajaran di kelasnya dari mulai yang namanya alur merdeka. Apa itu M? Mulai dari diri. Kemudian yang E, eksplorasi konsep. Yang R, ruang kolaborasi. D, demonstrasi kontekstual. E, elaborasi pemahaman. K, koneksi antar materi. Baru yang terakhir, aksi nyata. Bapak Ibu silakan mulai dari diri Bapak Ibu. Coba diraba-raba, coba dipahami-pahami dari diri Bapak Ibu. Silakan tuliskan di kertas 1 lembar. Pertama, seberapa komunitas belajarkah saya? Artinya sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang komunitas belajar? Coba dijawab pertanyaannya, apa itu komunitas belajar? Silakan. Sudah Pak Adi? Apa itu komunitas belajar? Sudah dituliskan di kertasnya? Silakan dituliskan. Boleh diketik di komputer. Kalau orang IT ini nggak mau nulis di kertas, kalau nggak di HP, kalau nggak di HP atau di perangkatnya yang lain. Next, pertanyaan ketiga. Apa manfaat komunitas belajar bagi saya sejauh yang Bapak Ibu ketahui? Sejauh yang Bapak Ibu ketahui, apa manfaat bagi Bapak Ibu sebagai guru kira-kira komunitas belajar tersebut? Apakah hanya menyusahkan saya, atau membantu saya, atau menambah pekerjaan saya, atau menambah berat beban saya sebagai guru? Next, terakhir. Yang terakhir, apa pula manfaat komunitas belajar untuk pembelajaran sepanjang yang Bapak Ibu ketahui? Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian komunitas belajar. Komunitas belajar adalah kelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama berkolaborasi secara rutin. Ya, manfaat dari komunitas itu sendiri juga bisa membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dalam pembelajaran, dan ada banyak hal yang nantinya akan meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran, tentunya sebagai pendidik. Nih, kemudian kenapa alasan perlunya diambil atau dibuat sebuah komunitas belajar? Kita tentu punya data Bapak Ibu. Salah satu data yang menjadi acuan sekolah kita, kenapa perlunya komunitas belajar itu adalah
Namanya apa ini Bapak Ibu yang saya tampilkan ini? Infografis yang saya tampilkan ini, poster. Ada yang kenal atau ada yang tidak kenal? Yang saya tampilkan ini apa? Rapor pendidikan. Berapa kuning kita? Berapa hijau kita? 3 hijau. Hijau 3, kuning 1, 2, 3, 4. Kuning yang besar itu bacaannya lampu, artinya peringatan saja, ya kan? Yang nilai yang paling tinggi adalah kemampuan literasi. Nilai yang paling rendah berada di apa ini? Kualitas pembelajaran, berada pada turun dia. Artinya apa? Maknanya apa? Kembali kenapa perlu dibuat komunitas belajar? Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita ini? Yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu sendiri saja menyusun perangkat ajarnya, bahkan nggak hati Bapak Ibu aja. Bu Dini misalnya, kalau di awal Bu 60 lulus Bu. Bu lihat, bisa Bu ambil 80, bisa lulus Bu. Nggak bisa deh Bu, kalau diambil, kalau nggak hadir 100% tidak bagus. Nah, berbeda-beda, bermacam-macam kebinekaan yang Bapak Ibu munculkan, sehingga untuk memperkecil atau hilangkan masalah di pembelajaran tersebut, perlulah dibentuk yang namanya komunitas belajar. Yang ketiga, tujuannya apa? Yang keempat, waktu pelaksanaannya kapan? Kegiatan kerjanya. Yang kelima, berarti kita lagi ada 11 kombel yang akan muncul dengan kalau tujuan itu berarti memerangi syuting. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa analisis keseluruhan untuk program tujuan pelaksana deskripsi program dan target konkret. Jadi kami dari jurusan DPIB, adapun yang menjadi analisis keseluruhan kami yaitu lemahnya pemahaman siswa DPIB mengenai dunia kerja di jurusan DPIB, yaitu tentang lapangan kerja, baik itu konstruksi maupun dunia usaha. Jadi di sini analisis disebutkan lemahnya pemahaman siswa mengenai dunia kerja di jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian nama program kami yaitu Satu Propan, Satu Kunjungan Proyek Pembangunan. Luar biasa. Tujuannya yang pertama peningkatan kompetensi siswa pembelajaran di lapangan. Terus yang kedua memberikan kesempatan siswa DPIB melihat dan mempelajari berbagai jenis pekerjaan dan karir yang tersedia di industri. Terus yang keempat, waktu pelaksanaan, waktu yaitu rutin setiap hari Sabtu. Kemudian deskripsi program, Satu Propan, Satu Kunjungan Proyek Pembangunan adalah kunjungan proyek pembangunan siswa
sedang berjalan untuk memberikan pengetahuan tentang dunia lapangan dan dunia industri secara langsung sehingga dapat meningkatkan jiwa entrepreneur siswa. Kami dari komunitas bimbingan konseling yang pertama analisis kebutuhan yaitu terdapatnya pelanggaran disiplin sekolah di SMK 1 Lingusari Baganti oleh peserta didik. Yang kedua, mengoptimalkan informasi mengenai semua data yang berkaitan dengan peserta didik. Indonesia di SMK 1 Linggo, waktu pelaksanaannya 2 kali sebulan atau sesuai kebutuhan. Deskripsi program ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai praktek pembelajaran di sekolah, khususnya guru-guru bahasa Indonesia di SMK 1 Linggo. Yang ketiga tentang perbuatan RHK PMM. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu di kompil mapelnya juga bisa nanti dimasukkan ke dalam TFM Bapak Ibu. Di platform Merdeka Mengajar. Namun beraktivasi dari kepala sekolah dengan memaksimalkan komunitas belajar itu terjadi habis belajar dan berbagi di situ luar biasa. Google ya, bisa ya, yang Google buka tetap kameranya. Ya. Tidak salah betul. Oke, kegiatan komdanya. Bapak Ibu melalui alur merdeka ini, mulai dari konsep anak itu dulu, kemudian eksplorasi konsep, ini lagi konsep, awal lagi konsep, kemudian masuk ke kolaborasi. Yang mana kolaborasi itu ya Bapak Ibu membagi kelompok diskusi kah, kelompok proyek kah, kelompok ini kah, semuanya itu terjalankan. Kemudian demonstrasi kontekstual, berarti mereka nanti di dalam apa itu menyatukan pendapat-pendapat mereka tersebut sampai kepada elaborasi, sampai koneksi materinya. Sebetulnya sudah ada sih Bu Rasul Bu yang Ibu sampaikan mulai laksanakan, tapi lebih belum terperinci mungkin dengan jelas. Kompel yang sudah ada lebih diprogramkan lagi kegiatannya. Kompel yang sudah Bapak Ibu bentuk tadi di ruang kolaborasi, saya tinggal menunggu actionnya atau aksi nyatanya. Selamat melaksanakan kompel selanjutnya, lebih sukses, lebih bermakna dan berdampak terhadap murid. Alhamdulillah kita beri aplaus buat semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam rangka mendukung kegiatan sekolah ini untuk menuju sekolah yang lebih baik. Nah, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu, sangat kompak ya. Inilah namanya sebelum merdeka. Sebelum merdeka itu kan hari ini awalnya kita bahagia, pulangnya kita juga bahagia, menyenangkan. Kalau di apa namanya BPL Medan, jadi ditanya dulu, apakah Anda bahagia hari ini? Kan? Jadi untuk memulai pelajaran itu kita tanya dulu, apakah Anda sudah ketika sebelum masuk rukun merdeka Pak menanya ketujuan kepada kawan-kawan ketika bersekolah itu, mengapa Bapak Ibu ketika menonton sinetron dari awal sampai akhir sinetron sampai akhir bisa dia menceritakan pada orang lain? Nah, itu kalau awak di sana menjadi sinetron, Bapak senang ini sutradara pintar, psikolog dulu. Nah itu dah. Ketika kita nonton film Rano Karno sama apa dulu, soalnya Pak Rano Karno di situ. Itu apa kan? Nah, kan gitu dah. Betul. Seperti itulah kita membawa pembelajaran tadi.
Kita bawa anak itu ke materi yang kita sampaikan. Dengan apa? Dengan cara tadi membuat pelajaran itu senang gitu. Di situ skala prioritas ada enak, ada tautannya sekali. Anak Quran hanya di numerasi. Akar masalahnya, lagu di situ. Jadi baca jalan solusinya atau solusinya. Peningkatan kompetensi guru. Melalui apa? Melalui tautan pelatihan mandiri. Nah, di situ. Dalam ibu aku jadi ibu menganalisis soal pendidikan. Ada di situ juga. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.